bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi peluang lagi sekali lagi untuk berada di tempat kita dapat bersama-sama lagi di dalam doa puasa kita pada setiap malam Jumat kan. Jadi shalom semua, apa kabar? Shalom. Saya harap kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Dia senantiasa menyertai kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam penyembahan memuji Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa dimanapun kamu berada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kebaktian kita pada malam ini, agar Roh Kudus campur tangan di tengah-tengah kita dimanapun kita berada pada malam ini. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, atas anugerah yang Engkau berikan buat kami, atas nafas yang Engkau berikan buat kami, kesehatan serta kepercukupan di dalam setiap keperluan pribadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sekali lagi kami dapat dipertemukan di dalam live Facebook kami pada malam ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, pasti Roh Kudus hadir menjamah, bahkan memulihkan hati yang terluka. Bagi mereka yang berbeban berat saat ini Tuhan, mari Roh Kudus lepaskan mereka, bebaskan mereka Tuhan, bebaskan kami semua Tuhan, agar kami bebas untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami kosongkan setiap pikiran kami, dan kami siapkan setiap pribadi kami untuk menerima urapan dari surgawi lewat pujian, penyembahan, pengagungan-Mu ya Bapa, lewat firman yang akan kami dengar sebentar nanti. Biar Roh Kudus sendiri yang akan berbicara. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Ini ucapan syukur kami kembalikan kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang layak menerima ucapan syukur dari setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari kita angkatkan penyembahan ini
dalam kehidupan kami. Bahkan membebaskan kami yang terikat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang terikat dengan sakit penyakit, kami dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang di altar-Mu ya Bapa. Kami mau mempersembahkan tubuh jiwa dan kami kepada-Mu ya Bapa. Yesus. memberi kedamaian di dalam hati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami yang pindah percaya Engkau Roh Kudus yang senantiasa menyertai kami. Engkau Roh Kudus yang senantiasa menaungi kami dimanapun kami berada saat ini. Apapun kondisi yang kami hadapi saat ini, kami yang pindah percaya Roh Kudus yang akan menumpang di dalam setiap pribadi kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama membuka setiap hati kami untuk jamahan dari Roh Kudus, mengubah setiap pribadi kami agar kami berkenan di mata-Mu ya Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan, agar kami mencari baru di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu yang hidup menuhiku, mengalir darahmu, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan dalam naungan-Mu Tuhan, dalam naungan-Mu.
Mari kita buka hati kita kepada Tuhan.
izinkan kita kepada Tuhan untuk mendengar firman yang menangkap setiap firman yang mau disampaikan Tuhan pada malam hari ini. Dan Tuhan urapi saya yang tidak punya apa-apa ini Tuhan. Biar setiap kata perkataan yang keluar dari dalam mulut hamba-Mu ini Tuhan adalah perasaan dan rasa kami. Dan Engkau hanya memakai mulut saya Tuhan untuk berkata-kata. Urapi saya semua berlindung di belakang kayu salib Tuhan. Biar hanya nama Tuhan Yesus Kristus yang dimuliakan. Biar nama Tuhan Yesus Kristus yang disembah dan diagungkan. Karena nama itu satu-satunya nama yang berkuasa untuk mengampuni dosa, yang berkuasa untuk membawa orang yang jauh daripada Tuhan, membawa kembali kepada Engkau Allah Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Engkau begitu mengasihi, mencintai kami Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan tujuh waro kami malam hari ini. Setiap kami yang ada di ibadah online saat ini, termasuk kami yang bertiga di sini Tuhan. Biar hidup kami, biar hati kami terbuka untuk menerima teguran daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan urapi firman-Mu. Amin. Di sisi lain kami bungkus tempat ini, kami bungkus FB Live kami dan kuasa darah anak domba Allah. Kami bungkus setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang ada di rumah mereka, di tempat kerja mereka, kami bungkus semua mereka dan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Puji Engkau, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan serahkan pada Pastor Hamil. Nah, selamat malam semua anak-anak Tuhan. Nah, yang ada di sofa mungkin ada yang tidur-tidur di katil, ada di tempat kerja. Ya, rileks saja. Kita tetap rileks dan kita sama-sama belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Berapapun kita yang ada saat ini, apapun masalah kita yang ada saat ini, biar Tuhan akan terus menolong kita, biarkan Tuhan akan terus menyertai kita dan biar hati kita terbuka, ya terbuka untuk belajar. Nah, seperti apa yang saya sudah janjikan pada minggu lepas, yaitu seringkali pertanyaan ini kami dengar. Nah, kami sudah melayani orang-orang yang di hospital atau di rumah juga sudah banyak tahun. Nah, orang-orang yang kami layani kebanyakannya juga ya mereka yang kena cancer, sama ada cancer paru-paru, cancer usus, cancer tulang, cancer darah, cancer otak. Nah, bermacam-macam yang penyakit yang mereka hadapi atau mereka hidapi. Nah, kemana-mana kami pergi melayani, sama ada di hospital atau di rumah atau dimanapun, seringkali pertanyaan ini yang kami seringkali dengar. Seringkali kami dengar pertanyaan ini yang seringkali kami dengar. Kenapa saya menghidap sakit ini? Kenapa penyakit ini yang saya hidap? Kenapa saya menghidapi penyakit ini sehingga saya teruk ini? Dan satu lagi pertanyaan, kenapa sudah ramai hamba-hamba Tuhan, sudah ramai orang mendoakan ini itu, tapi kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Tapi sedangkan firman Tuhan mengatakan tiada mustahil bagi Tuhan. Tapi kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Nah, hari ini kita belajar supaya kita yang pernah mengalami masalah sedemikian, atau mungkin juga kita yang akan melayani mereka yang masalah sedemikian. Saya percaya biar Roh Kudus memberi pencerahan kepada kita pada malam hari ini dengan tuntunan Roh Kudus. Saya akan coba sedaya upaya apa yang pernah kami lalui, pernah kami layani, dan apa yang Tuhan pernah tegur kami, apa yang Tuhan pernah di depan mata kami mendapat kesaksian, bagaimana orang disembuhkan yang dokter mengatakan ini itu, bagaimana juga kami yang kami bertiga yang mengalami mujizat Tuhan. Nah, kita sama-sama belajar. Nah, pertanyaannya yang seperti yang hari itu saya sudah janjikan, pertanyaannya seperti yang pertama itu, kita selidiki ini dulu. Kenapa saya sakit? Khususnya daripada segi sakit jasmani lah.
seperti sakit kanker lah, ini itu bermacam-macam. Nah, pertanyaan itu, kenapa saya sakit? Nah, Tuhan menjawab firman, menjawab pertanyaan kita melalui firman-Nya, dan biar kita belajar sama-sama supaya saat kita melayani orang lain, ya, bila orang tanya kita sebegitu, kita boleh menjawab mereka. Dan jangan sesekali kita juga memberi pengharapan palsu pada mereka. Kita tidak tahu A to Z, dan kita memberi pengharapan. Karena saya pernah terdengar orang yang pernah kami layani. Nah, dia ada satu orang kawan yang bukan Kristen. Nah, kawan kami ini yang bukan Kristen ini, dia kata orang Kristen ini penipu, orang Kristen ini bohong. Nah, kenapa? Nah, dia berkata waktu mama dia atau bapak dia yang sakit, nah ada orang Kristen yang bagi tahu dia semua sakit disembuhkan, semua sakit disembuhkan. Nah, bila keluarga dia itu tidak sembuh, dia kata orang Kristen ini pembohong, penipu. Nah, sebenarnya kalau orang yang tidak tahu atau orang yang belum paham tentang kenapa ada sakit, kenapa diizinkan sakit, kenapa saya sakit, belum ada jawaban, pasti orang akan berkata demikian. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Orang Kristen ini penipu, pembohong. Mereka kata boleh sembuh-sembuh tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, kali ini kita ada jawaban dia. Tuhan menjawab kita melalui firman-Nya supaya kita tahu kenapa kita dapat sakit atau kenapa kita ada mungkin kita sakit ini, sakit itu, dan kenapa tidak sembuh. Nah, hari ini mari kamu dengar yang di rumah, kamu boleh dengar. Pertama saya mau baca di dalam Ayub 1 sampai 3, 6 sampai 12, 20 sampai 22. Saya tidak baca ke semua karena terlalu panjang. Nah, saya hanya mau tekan satu poin. Nah, bagi firman Tuhan ini mengenai Ayub. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu telah saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dengar, ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dengan ia mendapat 7 anak laki, atau dia ada anak 7 laki-laki dan 3 perempuan. Maknanya 10 semua sekali ya, dia punya anak. Nah, kita lihat juga dia memiliki kekayaan dia. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, maknanya 1.000, 500 keledai betina, dan budak-budak. Ini budak-budak ini bukan ini istilah Indonesia. Budak-budak maknanya orang atau pekerja-pekerja dia, dan jumlah yang sangat besar sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, dengar, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Di antara mereka datanglah juga si iblis. Nah, bahaya. Waktu kita beribadah, waktu kita sembahyang, ada iblis. Ada iblis di tepi kita. Nah, sebab itu kenapa kadang-kadang di gereja handphone pun boleh hilang. Nah, itu tandanya ada iblis. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis. Nah, iblis itu bercerita dengan Tuhan. Tuhan tanya itu iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab si iblis itu kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Wah, dia sini ke hulu ke hilir, dia cari mangsa, ingat. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu iblis jawab kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, kata iblis kepada Tuhan, dan bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, kata iblis, dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Nah, ini iblis mencabar Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasa-Mu, dia serahkan semua, dan janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Maka
Berdirilah Ayub lalu mengoyakkan dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Nah, kita harus, kalau kita baca habis, ceritanya begini. 10 anaknya, 10 meninggal. Segala ternaknya, segala binatang peliharaannya, semua habis lenyap. Nah, lastnya, di dalam ayat ke-22, dalam kesemuanya itu, maknanya semua sudah terjadi. Anaknya semua meninggal. 10 anaknya meninggal. Dan semua ternakannya, lembu lah, segala macam, semuanya sudah mati. Tetapi dalam kesemuanya itu, nah firman Tuhan bukan saya yang kata, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak pernah menuduh Tuhan kita berbuat yang tidak patut. Nah, oke. Ingat itu ayat ke-20 mengatakan Ayub tidak berbuat dosa. Walaupun semua anaknya meninggal, semua ternaknya, segalanya hancur, segalanya mati, meninggal, hilang dengan sekelip mata. Kalau kita baca habis itu, Ayub tidak pernah berbuat dosa. Nah, kita sambung lagi. Ayub 2, 5-10. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Nah, ini iblis kata, suruh lagi. Dia suruh lagi ya. Dan Ayub akan mengutuk, dia pasti mengutuk engkau di hadapanmu, kata iblis. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Maknanya, dia tidak boleh dibunuh lah. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Wah, dari telapak kakinya sampai kepada kepalanya. Bayangkan, satu badan ini penyakit. Satu badan ini penyakit. Lalu Ayub mengambil sekeping beling atau serpihan kaca, keramika, untuk menggaruk-garuk atau menggaruk badannya yang berkudis, yang ada sakit itu. Di tengah-tengah abu itu, sebab kegatalan dia. Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya sakit, semuanya penyakit itu. Nah, maka berkatalah istrinya kepadanya, ini istri Yakub, Ayub berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah, kata si perempuan itu. Nah, 10, dengar ini. Tetapi jawab Ayub kepadanya atau kepada istrinya, bukan ini istri Ayub, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dan kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, pertama, pertanyaan kita, kenapa saya sakit? Kenapa saya ada masalah ini? Kenapa saya ada masalah itu? Kenapa masalah ini bertubi-tubi? Kenapa ini? Kenapa itu? Nah, kenapa kita mengalami sedemikian? Sangat-sangat senang. Kita baca di ayat ke-22, dalam semua itu walaupun Ayub kehilangan semua anaknya, baru kami kehilangan 3 anak. 3 anak sudah lain macam. Ini 10 anak yang sudah besar-besar, semua mati, ditambah lagi dengan segala kekayaannya hancur begitu. Sekelip mata hancur semuanya. Ada ternakannya yang berapa ratus pasang lah, berapa ribu itu. Saya rasa kalau zaman sekarang ini, kalau kita gantikan dengan kereta, wah, berapa ribu dia punya Toyota Velfire, berapa ribu dia punya Mercedes Benz, mungkin berapa ribu atau berapa puluh buah dia punya kereta Ferrari lah, Lamborghini. begitu sekali begitu pakaiannya sekali, dan sekelip mata hilang. Bayangkan. Nah, ayat ke-22 tadi yang pertama dan ayat yang ke-10 yang ada di dalam pasal yang kedua, sini mengatakan Ayub tidak pernah berbuat dosa melalui bibir dengan apa sekalipun, walaupun bini istrinya perempuan itu mengatakan, wah, kamu masih bertahankah dengan kesucian, dengan kesalehan kamu? Kamu masih mau bertahan? Kutukilah Allahmu, kata si perempuan itu. Tapi Ayub kata, kenapa kamu hanya mau menerima yang baik daripada Allah? Kenapa yang buruk yang tidak? Nah, di sini, pertama, kenapa semua ini diizinkan Tuhan? Ini keizinan Tuhan tahu.
iblis bertanya kepada dengan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan ini semua terjadi sebab Tuhan tahu Ayub itu saleh, Ayub itu seorang yang alim. Nah, kita belajar di sini. Yang pertama, kalau pertanyaan kita selama ini, kenapa saya sakit? Jawaban dia, atau kenapa kita ada masalah? Jawaban dia, hanya satu saja. Saat kita mengalami semua ini, akan keluar siapa kita sebenarnya. Waktu istri Ayub, waktu mereka masih lagi anak ada 10, ternak semua belum lagi, masih banyak lagi dan Ayub masih sehat, istrinya tidak pernah berkata begitu. Tapi saat anak mereka semua meninggal dan semua ternak mereka semua hancur dan Ayub sendiri pun mengalami sakit jasmani, sakit tubuh itu, bara itu satu badan. Saat itu kelihatan perbezaannya orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan dengan tidak. Yang pertama berkata, kutukilah Allahmu. Tapi yang kedua, saya terima semuanya. Dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku juga pergi, balik kepada Tuhan. Maknanya saudara, waktu kita mengalami masalah, waktu kita ditimpa apapun masalah, apapun sakit penyakit, saat itu keluar siapa kita sebenarnya. Akan kelihatan. Setiap orang atau orang-orang Kristen kita boleh melihat. Waktu saat pandemik setahun lepas sampai saat ini, kita boleh melihat ada mereka yang semakin dekat dengan Tuhan, ada mereka yang sudah hilang pengharapan, sudah hilang dari radarnya gereja, sudah hilang dari radarnya Tuhan. Karena tidak ada pergi ke gereja, mereka menghilang dan menghilang dan menghilang dan menghilang. Nah, ini perbezaan dia. Kenapa Tuhan izinkan? Dia akan kelihatan dan terbukti siapa kita di hadapan Tuhan sebenarnya. Siapa kita dari hatinya Tuhan, siapa kita sebenarnya. Adakah kita masih tetap setia? Keluar segala siapa kita di sebalik badan ini. Keluar siapa di sebalik kita punya frame yang ada di luar ini, akan keluar dari hati yang sebenarnya. Siapa kita sebenarnya saat kita mengalami masalah. Kami sedang mendoakan satu juga. Tadi baru dikonfirm seorang bapak yang kami pernah layani mereka. Mereka 1 tahun di Kuala Lumpur. Tahun 2019 itu. Nah, sampai dari awal tahun sampai ujung tahun. Nah, anak mereka mengalami sakit kanker. Nah, di situ kami melayani mereka 1 tahun. Nah, mereka habiskan, lastnya anak mereka balik ke Bapa di surga juga. Nah, perbelanjaan mereka di sini belum termasuk yang lain sudah 1,8 juta ringgit Malaysia. 1,8 juta. Dan kalau campur ini campur itu 2 juta lebih. Nah, pada mulanya mereka sendiri berkata, wah, kalau kamu berdua kami tidak ada melayani mereka. Mereka kata mungkin mereka boleh terjun bangunan, mereka boleh bunuh diri. Mereka stres, tidak kenal siapa-siapa di sini. Mereka daripada Indonesia, mereka di sini di Subang Jaya Medical Center dan tidak siapa-siapa. Nah, di situ waktu anak mereka dipanggil Tuhan sudah dan mereka ada di dalam kereta kami, lastnya mereka berkata, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan sekarang ini juga tadi baru dia bagi tahu saya dia sendiri yang bapak ini pula yang sakit ada sinus dan di kepalanya ada nanah karena kesan daripada itu dan membengkak. Nah, ini yang kita akan doakan nanti. Nah, dia tidak pernah mengeluh sampai tadi kami berwasap, tidak pernah mengeluh, wah Tuhan itu jahat, dia sudah ambil anak saya lagi sakit. Dia tidak pernah mengeluh. Maknanya kelihatan sebenar orang ini, kawan kami ini, dia adalah anak Tuhan. Waktu dia di dalam masalah, bertubi-tubi begini begitu dan jutaan ringgit yang mereka habiskan untuk biaya untuk hospital, mereka tidak lari daripada Tuhan. Dan mereka saat semuanya selesai, anak mereka diambil Tuhan dan kami sedang mengurus untuk mereka balik ke Indonesia. Mereka berkata suami istri dalam kereta kami, Tuhan itu baik. Masihkah kita boleh mengatakan Tuhan itu baik seperti Ayub saat kita di dalam masalah? Masihkah kita boleh bercakap, ya syukur puji Tuhan. Waktu kami kehilangan anak, saya punya istri berkata, syukur kepada Tuhan. Ya bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan. Dan kakak dia sering mengatakan, sebenarnya kalau orang kehilangan, dia bagi tahu,
Kalau masih lagi bersyukur, itu hanya orang gila yang buat begitu. Tetapi karena kamu dalam Tuhan, dia beritahu kami. Nah, saat kita mengandalkan Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, sakit penyakit yang kita hadapi saat ini, apapun sakit penyakit, mungkin keluarga kita, mungkin anak kita, ibu bapak kita, atau kita sendiri, atau istri, atau suami, atau bapak, atau ibu bapak kita, saat kita dilanda seperti masalah seperti ini, akan kelihatan sebenarnya siapa kita sebenarnya. Ada apa di dalam hati kita? Siapa kita di sebalik tutup ini, di sebalik daging ini? Siapa kita sebenarnya? Akan kelihatan. Sebab itu kenapa Tuhan izinkan. Dan di situ Ayub kelihatan emas yang murni, yang sudah diuji dengan luar biasa, berbanding atau berbeza dengan istrinya yang mengutuki Allah. Berbeza dengan istrinya, perempuan itu yang malah menggalakkan Ayub untuk mengutuki Tuhan yang dia sembah. Masihkah engkau bertahan dengan kesalehanmu, kata perempuan itu. Dan Ayub berkata, engkau berkata seperti perempuan gila. Ayub dalam kesemuanya itu, semuanya hilang lenyap, dan dia sendiri sakit. Dia tidak pula, oh Tuhan, kenapa engkau tidak sembuhkan? Engkau sudah ambil anak saya, engkau sudah ambil segala ternak saya. Tuhan, kenapa saya pula sakit? Kenapa engkau tidak sembuhkan? Kenapa engkau saya tidak sembuh? Banyak orang mendoakan, saya tidak pernah sembuh. Dokter kata ini, dokter kata itu. Ayub tidak pernah mengeluh. Malah dia berkata, kita harus terima segala sesuatu daripada Tuhan. Sama ada yang baik, sama ada yang buruk, kita harus terima. Dan di situ teruji siapa sebenarnya Ayub. Di situ teruji siapa sebenarnya kita saat kita ada masalah, saat kita ada pergumulan, saat kita di dalam badai. Teruji siapa kita sebenarnya saat itu. Maukah kita menjadi seperti Ayub? Waktu kita sakit, jasmani atau apapun, tetap bersyukur pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap berkata, Tuhan itu baik. Seperti kawan kami, jutaan ringgit habis, mereka tetap mengatakan, Bapak, wah sekarang kami tahu bahwa Tuhan itu baik. Mereka berkata, tapi sedang menguruskan anaknya untuk kami ke vendor service sana, tempat itu, dan menguruskan semua itu dan untuk balik ke Indonesia. Belum lagi, masih lagi dikuburkan belum, tetapi mulut mereka sudah mengatakan Tuhan itu baik. Memang Tuhan kita baik. Tidak Tuhan selain pada Tuhan Yesus Kristus, dia sangat baik bagi kita. Nah, ingat, yang pertama, kalau pertanyaan kita seringkali keluar dari mulut kita, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Ini jawaban Tuhan. Saat kita di dalam kesakitan, seperti Ayub, satu badan dia sakit, dia tidak pernah mengutuki Tuhan. Walaupun istrinya yang sangat dekat dengan dia berkata, kutukilah Allahmu, tapi Ayub tidak pernah mengutuki Tuhan. Dan itulah seperti kita mau belajar seperti Ayub. Apapun, sakit penyakit lah, inilah apa semua, kita tetap mengasihi Tuhan. Amin saudara. Nah ingat itu, kalau orang bertanya kepada kamu, kenapa saya sakit? Kenapa ini begitu? Nah kamu sudah tahu bahwa saat kita ada sakit penyakit, teruji siapa sebenarnya kita. Siapa yang ada, yang tinggal di dalam hidup kita. Siapa sebenarnya yang tinggal. Adakah Tuhan yang tinggal dalam hidup kita, atau adakah si iblis yang tinggal dalam hidup kita. Dan saya percaya selagi Tuhan yang kita bagi tempat untuk tinggal di dalam hidup kita, di dalam hati kita, apapun sakit penyakit kita atau apapun masalah yang kita hadapi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena memang Tuhan itu baik. Amin. Amin. Yang kedua, mari kita baca di dalam 2 Korintus. Sebab yang kedua, kenapa Tuhan izinkan sakit penyakit? Kenapa Tuhan izinkan? Supaya kita tidak mengeluh. 2 Korintus 12, 7-10. Ini pendek saja. 2 Korintus 12, 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, kata Rasul Paulus, yaitu seorang utusan utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Dengar, 3 kali Rasul Paulus berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripada aku.
Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab, dengar ini baik-baik, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bergegas atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Nah, ini lagu itu. Nah, ini kata Rasul Paulus. Nah, pertanyaan kedua, kenapa saya sakit? Kenapa Tuhan izinkan? Nah, di sini sangat jelas, tidak perlu dijelaskan, sangat jelas, tidak perlu kita menggali. Di luarannya yang tersurat pun sudah kita melihat bahwa saat kita sakit, tahu duri, saya banyak kali di kampung di sini kadang-kadang tercucuk di sini, kadang-kadang di kaki, sekecil mana seperti jarum, hanya seperti jarum itu duri. Begitu kita tidak senang. Di sini, wah, kita menggaru, saya selalu ambil jarum, cucuk, supaya duri itu hilang. Kadang-kadang kita, kalau di kampung, khususnya kalau di kampung, mungkin tebang, terkena lagi duri, kesakitan, dicabut lagi, Nah, bayangkan kalau duri di dalam daging itu, saya tidak tahu di daging di mana, sebelah mana, sebetapa sakitnya. Ini menandakan betapa sakitnya orang itu. Nah, ini di sini dikatakan sangat-sangat jelas di dalam kelemahan kita. Waktu ada duri di dalam hidup kita, dalam waktu kita lemah, waktu kita sakit, saya tengok kayak banyak kali ini saya cakap seperti tadi, kami melayani orang-orang sakit, khususnya mereka yang sudah tinggal di hospital. Saya pernah bercerita dengan satu orang, dia badan sangat besar dari saya. Dia sangat tegap, sangat kuat. Nah, dia terkena denggi. Dia bagi tahu saya, wah, banyak sakitan. Janganlah kalau denggi, dia bagi tahu. Begitu dia besar, begitu dia kuat, begitu dia gagah, dia pun lemah. Nah, di dalam kesakitan, di dalam sakit penyakit yang kita hadapi sekarang ini, saat itu orang yang sakit selalunya lemah. Orang yang sakit selalunya lemah. Kalau terkena duri di mana-mana, wah, susah mau berjalan. Kalau di kaki susah mau berjalan. Kalau di sini terkena, susah kita mau pegang benda. Nah, di situ kata Rasul Paulus, di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan dinyatakan. Sebab itu kata firman Tuhan, 3 kali dia berseru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. 3 kali kita berdoa, 3 tahun sudah kita berdoa. Mungkin 30 tahun mungkin kita berdoa. Kita berdoa dan berdoa. Tuhan tidak pernah dengar doa kita. Seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak mau dengar, sampai sehingga kita mengatakan, "Oi Tuhan, Engkau turun, saya di atas. Kalau Engkau tidak pernah sembuhkan, biar saya naik atas. Saya yang sembuhkan semua orang yang sakit." Kadang-kadang kita mungkin berikan seperti itu. Tetapi ingat, di dalam kelemahan kita, ingat, kuasa Tuhan dinyatakan. Berapa orang yang sudah kami bawa mereka kembali kepada Tuhan. Waktu mereka sehat, mereka jauh daripada Tuhan. Waktu mereka sehat, langsung mereka tidak ingat Tuhan. Tapi saat mereka terlantar di hospital, mereka sangat suka didoakan. Dan kita bawa mereka terima Tuhan. Mereka dengan rela hati, iya saya mau terima Tuhan. Iya saya ikut ini itu. Dengan begitu waktu mereka di dalam kelemahan, khusus dalam tubuh jasmani saat mereka sakit, dengan mudah sekali kita boleh bawa mereka kembali kepada Tuhan. Saat itu kuasa Tuhan dinyatakan. Waktu orang masih kuat, mereka tidak mau mengandalkan Tuhan. Waktu orang masih sehat, mereka langsung tidak mau mengingatkan Tuhan, mengingati Tuhan. Malah mereka tidak mau ke gereja, malah mereka pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya. Ini itu, mereka buat ini buat itu. Tapi saat mereka sakit, mereka ingat Tuhan. Berapa banyak orang yang tidak pernah ke gereja, atau jarang-jarang ke gereja, tidak ada Alkitab di dalam rumah, atau mungkin ada Alkitab di dalam rumah, sudah 10 tahun tidak pernah kena buka. Berapa orang yang begini, waktu mereka sakit, mereka bawa Alkitab mereka ke rumah sakit, mereka baca Alkitab di hospital. Betul? Berapa orang yang sedemikian? Nah, waktu kita diizinkan sebegini, kuasa Tuhan dinyatakan.
Sebab itu jangan pernah mengeluh, kenapa saya sakit, kenapa saya sakit, kenapa saya sakit, begini-begini. Oi, kenapa saya sakit ini? Kenapa Tuhan? Saya sudah 3 kali berseru, atau sudah 3 tahun saya berdoa, Tuhan tidak sembuh-sembuhkan. Sudah ada 30 pendeta yang hebat-hebat, Gilbert Mendongla, Filipanto, Fala, siapalah ini semua sudah doakan saya tidak sembuh-sembuh. Kata Tuhan, kamu tidak perlu sembuh. Nah, saat kamu lemah, kuasaku dinyatakan, kata Tuhan, sehingga waktu itu orang lemah, dia mengandalkan Tuhan. Saat orang itu di dalam kesakitan, dia akan ingat Tuhan. Berapa banyak orang seperti saya katakan tadi, tidak ke gereja, malas ke gereja, tidak ada Alkitab, tapi saat mereka di hospital, mereka bawa Alkitab. Berapa banyak orang kami melihat sebegini, orang yang kami layani. Berapa mereka yang tidak pernah dengar lagu-lagu rohani, tidak pernah dengar, semua dengar itu lagu-lagu dunia. Tapi saat mereka di hospital lah, mereka pasang lagu-lagu rohani yang non-stop punya. Sampai 24 jam pun mereka sanggup dengar. Saat mereka di hospital, ini kami sendiri melihat, bukan kami dengar dari orang lain. Kami banyak melayani orang di hospital. Mereka sanggup baca Alkitab, mereka sanggup dengar lagu-lagu rohani. Tapi waktu mereka sehat lagi di rumah, malah tidak ada Alkitab. Bukan tidak dibaca, tidak ada Alkitab, dan tidak ada lagu-lagu rohani yang kedengar di dalam mulut mereka. Tapi saat mereka di hospital, mereka sanggup bawa Alkitab mereka, orang bagi, atau mungkin mereka minta dari orang, mereka ada Alkitab, mereka sanggup baca, dan mereka dengar lagu-lagu rohani di hospital. Nah, saat mereka lemah, kata Tuhan, walaupun berseru berkali-kali, Rasul Paulus, Tuhan kata, karena saat kelemahan, saat kamu lemah, kuasaku dinyatakan. Nah, saat kita lemah, ingat, di dalam apapun yang kita lemah, Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Sebab itu, kalau orang tanya, kenapa begini begitu? Kenapa saya sakit? Kenapa begini begitu? Pertama, bagi tahu itu orang akan kelihatan siapa sebenarnya kamu. Siapa sebenarnya di sebalik badan kamu itu, di sebalik tubuh kamu itu. Akan kelihatan bahwa saat kamu lemah, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Amin. Nah, yang ketiga, yang soalan kita sebelum ini, kenapa saya sakit? Nah, 2 jawaban yang saya sudah bawa kepada kita, 2 sudah firman di Ayub dan juga di dalam 2 Korintus tadi ya, 1 Ayub, 1 Rasul Paulus. Oke? Nah, yang ketiga, pertanyaan kita lagi satu, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Wah, pastor, saya sudah berbulan-bulan mengidap ini, saya sudah bertahun-tahun mengidap ini, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Sudah banyak orang mendoakan saya, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Nah, ini jawaban dia. Dengar baik-baik supaya kita tidak salah. Bila orang mengatakan, atau kita melayani orang, atau mungkin kita sendiri yang sakit sekarang, kita tidak lagi mempersoalkan kenapa saya tidak sembuh-sembuh. Oke, dalam Lukas 18:35-43. Nah, begini firman Tuhan, Lukas 18:35-43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud. Kata orang ini yang buta, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Yesus berhenti dan berkata, ia telah berada di dekatnya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, atau orang buta itu dekat dengan Yesus, sebab Yesus menyuruh orang di sekelilingnya bawa orang yang buta kepadanya. Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke. Nah, seketika itu juga melihatlah ia. Nah, oke, kita simpan ini Lukas 18:35-43. Kita baca lagi Lukas 17:11-19. Oke, ingat tadi ya,
Dilasan yang mengatakan ayat 42, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke. Lukas 17, 11 sampai 19. Tolong ambil airnya. Nah, Lukas 17, 11 sampai 19 mengatakan, dalam perjalanannya, ini huruf besar maknanya, dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. 10 orang yang berpenyakit kusta. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, mereka menjadi tahir, maknanya semuanya sehat, semuanya disembuhkan. Seorang daripada mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Nah, 10 yang disembuhkan, 9 yang tidak balik, 1 yang balik kepada Yesus setelah dia disembuhkan dan mengucap syukur kepadanya atau kepada Yesus. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir atau sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Nah, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, lalu ia berkata kepada orang itu, lalu Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, dengar, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, sana lagi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke, tadi di dalam Lukas 2, Lukas 18, 35 sampai 3, dalam ayat ke-42, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, di sini pula yang 10 sakit kusta ini, 1 yang kembali, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Oke, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kita lagi satu lagi, Lukas 8, 43 sampai 48. Oke. Lukas 8, 43 sampai 48. Nah, sini berkata, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Ini kata Yesus. Yesus bertanya kepada orang banyak sekeliling dia. Dan karena tidak ada yang mengakunya, berkatalah Petrus, murid Yesus, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada orang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan atau diketahui, kedapatan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, ini kata Yesus, dengar ini ya dengan baik. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Pergilah dengan selamat. Nah, di dalam ketiga petikan ayat ini ya, walaupun tidak dibaca sepenuhnya, dalam Lukas 18, 35 sampai 43 sana mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, orang yang buta, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kepada 10 orang kusta dan 1 yang kembali kepada Yesus, sini kata Yesus kepada perempuan itu. Lalu ia berkata kepada orang itu, orang Samaria itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, di sini juga ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Maknanya pendarahan dia tidak pernah berhenti ya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, baru 3 saja. Di situ. Nah, pertanyaan kita, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Saya sakit ini, saya sakit itu. Khususnya yang contohnya yang mereka yang
cancer, contohnya cancer darah atau leukemia, mereka perlu buat ini, buat itu, dan masih lagi. Nah, boleh sampai 10 lebih tahun, 15 tahun, berlarutan sampai 20 tahun, mereka punya sakit, tapi tidak pandai sembuh-sembuh. Nah, yang cancer juga kadang-kadang mungkin 2-3 tahun, kadang-kadang 10 tahun, kadang-kadang 5 tahun sembuh, kembali lagi. Nah, seringkali pertanyaan ini, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Sedangkan sudah banyak orang mendoakan, sudah banyak hamba Tuhan mendoakan. Kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Tadi pertanyaan pertama yang kita belajar, kenapa saya sakit? Nah, Tuhan izinkan untuk melihat siapa kita sebenarnya, dan supaya kuasa Tuhan dinyatakan saat kita lemah. Oke? Yang ini pula, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Kenapa badan saya ini tidak sembuh-sembuh? Nah, dulu, waktu kami melayani dulu sebelum saya ditegur Tuhan, mungkin 4, 5, atau 6 tahun dulu, atau mungkin dalam sekitar begitu, setiap kali saya mau mendoakan orang, saya ingat, atau ini yang saya punya harapan 100% orang itu sembuh total, orang yang sakit disembuhkan Tuhan. Dan saya mendoakan begini, begitu, itu saya punya fokus hanya sakit dia atau tubuh dia sembuh, sakit di dalam tubuhnya sembuh. Nah, di dalam beberapa tahun ini, saya tak ingat dalam berapa tahun sudah ini, mungkin 5-6 tahun lebih kurang begitu, saya ditegur Tuhan. Nah, di dalam satu lagi ayat, supaya kita lebih paham, dalam Lukas 15 ayat 7, ayat yang terakhir malam ini, dalam Matius 10 ayat 28, Matius 10 ayat 28, begini firman Tuhan, supaya kita boleh paham. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi mereka yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Oke. Sini sangat jelas. Kenapa kita mau takut yang boleh membunuh tubuh kita? Nah, kalau kita kembali kepada 3 ayat tadi, setiap akhir di sana Yesus mengatakan, berjalanlah, melihatlah, bangunlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Setiap kali kalau kita baca di dalam Injil, hampir setiap kali Yesus bila dia menyembuhkan orang yang sakit, sama ada yang timpang, sama ada yang buta, sama ada yang tuli, sama ada yang bisu, sama ada yang sakit lumpuh, yang sakit pendarahan, kamu boleh rujuk, kamu boleh lihat, kamu boleh buktikan, boleh dibuktikan di sana. Yesus punya pengakhiran, dia selalu katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Amin. Nah, kita harus paham ini ya. Ini sangat-sangat penting, supaya bila kita melayani orang, bila orang berkata, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Atau mungkin mungkin kita di antara kita di sini yang ada bergabung saat ini, atau mungkin nanti melihat di YouTube, kita yang bergabung saat ini, dengar baik-baik, dengar baik-baik supaya kita paham. Di dalam Matius 10:28 kata tadi, jangan kita takut sesuatu yang membunuh tubuh. Nah, Yesus datang ke dunia menyelamatkan jiwa, bukan menyelamatkan tubuh kita. Tubuh kita, daging kita akan kembali ke tanah, tapi yang diselamatkan jiwa. Sebab itu kenapa kita selalu mendengar, bukan keselamatan tubuh-tubuh, bukan, tapi keselamatan jiwa-jiwa. Nah, tubuh kita boleh dikarenakan sakit penyakit. Nah, ingat ini ya, dengar baik-baik ini. Kalaupun seorang yang mati karena cancer, seorang yang mati karena cancer, dia meninggal, kalau jiwanya tidak sakit, dia akan boleh masuk surga. Amin. Walaupun seorang itu tubuhnya sangat sempurna meninggal dunia, tidak ada sakit penyakit, dia memang mati. Mungkin dia mati sebab mati tua tapi tidak sakit, ataupun mati begini begitu, kita tidak tahu apa cara orang itu mati. Tapi kalau jiwanya yang sakit, dia akan
mungkin ke neraka. Nah, yang Yesus sangat-sangat pentingkan. Sebab itu kita jangan sekali-kali salah berdoa. Sekarang ini kalau saya mendoakan orang, kehendak Tuhan dan rencana Tuhan terjadi. Dan setiap kali di beberapa tahun kami melayani orang di hospital, kami bagikan pengharapan dalam 70% lebih kurang begitu. Kami mau bawa mereka kembali kepada Tuhan. Memang kami mendoakan untuk kesembuhan itu. Siapa tahu itu sangat jelas, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan kami juga pernah mendoakan orang yang pendarahan 1 tahun lebih boleh sembuh. Orang yang dokter kata, oh kamu ini sudah tidak boleh antara mati atau hidup atau mati. Tapi kami doakan sembuh juga. Nah, kami memang mendoakan orang itu supaya sembuh. Kerinduan kami orang itu disembuhkan. Tapi yang sangat-sangat dirindukan Tuhan Yesus Kristus, ingat. Bukan tubuhnya yang sembuh, tapi jiwanya yang sembuh. Amin. Saat kita mendoakan orang, saat kami, contohnya Kamila, pendek kata, kami melayani di hospital, yang kami utamakan ialah kalau orang itu jauh daripada Tuhan, kalau orang itu belum terima Tuhan, kalau orang itu sudah meninggalkan Tuhan, kalau orang itu sudah tidak ingat Tuhan, tetapi dia pernah sekali ke gereja waktu dia dibaptis, dia ke gereja, dan Christmas pun dia tak pergi. Mungkin kali kedua kalau dia sudah kawin, dia waktu dia menikah di gereja. Nah, kita melihat orang sedemikian dan mereka yang sakit, ingat, apalagi mereka yang sakit cancer begitu, sebab agak tipis mereka punya kesembuhan, kecuali itu mujizat Tuhan saja itu. Nah, yang kami lakukan sekarang, setiap kali kami ke hospital, kami bawa orang itu kembali kepada Tuhan. Nah, walaupun dia masih sakit, dia meninggal. Waktu dia masih sakit lagi, sudah kena cancer lah, apalah inilah, waktu dia sakit lagi, dia meninggal. Dia tetap, kalau hidupnya sudah kembali kepada Tuhan saat dia sakit, kalau hidupnya sudah dibawa kepada Tuhan, sudah terima Yesus, sudah terima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sangat yakin percaya, walaupun dia meninggal dengan penyakitnya, di surga tidak ada lagi sakit penyakit. Ingat itu. Walaupun kita meninggal saat ini dengan ada satu penyakit dalam badan kita yang tidak sembuh-sembuh, tetapi di surga nanti tidak ada sakit penyakit lagi. Hanya jiwa kita yang perlu disembuhkan, jiwa kita yang perlu dibawa kepada Tuhan. Jiwa kita penting, sebab yang dibawa ke surga, yang perlu diselamatkan ialah jiwa-jiwa, bukan tubuh-tubuh. Tubuh kita kembali ke tanah. Kita dibuat daripada debu tanah, kita akan kembali ke tanah. Tetapi jiwa kita adalah hembusan daripada rohnya Tuhan. Dan jiwa kita itu yang perlu diselamatkan, bukan tubuh kita. Sebab itu, kenapa Tuhan tidak izinkan sembuh-sembuh? Tuhan mau sembuhkan sakit rohanimu. Ayah, saya sudah begini, dokter kata begini, tak boleh sembuh ini apa semua. Jangan risau. Selagi jiwamu diselamatkan, selagi engkau berpegang teguh pada Tuhan. Kalaupun kamu meninggal waktu kamu masih lagi sakit, kalaupun kamu mati saat kamu ada sakit, tapi jiwamu sehat, kamu akan ke surga. Karena tujuan Yesus datang ke dunia. Tujuan utama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia menyelamatkan jiwa-jiwa, bukan menyelamatkan tubuh-tubuh atau badan-badan. Sesado mana, sebesar mana muscle kita, sekuat mana atau sekurus mana kita, sebesar mana perut kita, ingat, itu akan kembali ke tanah. Tetapi kalau jiwa kita sudah diselamatkan, saat kita sakit, ingat, yang penting bagi Tuhan ialah jiwamu, bukan tubuhmu. Karena kalaupun engkau ada sakit di bumi, engkau meninggal, waktu engkau ke surga, di situ tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi sakit penyakit. Ingat, di surga tidak ada lagi sakit penyakit. Amin. Amin. Sebab itu, kenapa? Pertanyaan kita, kenapa saya tidak sembuh-sembuh? Saya begini begitu, saya begini begitu. Di dalam waktu ini di dalam 1 bulan ini, dari ini bulan 3, kami banyak menerima SMS mereka yang sakit, mereka mau didoakan. Dan saya sangat senang dengan itu. Tapi yang perlu kita doakan untuk orang ini, selain daripada kesembuhan dia, dalam 90% sebenarnya
kita doakan orang itu jiwanya disembuhkan, supaya waktu dia meninggal dia tidak ada lagi kepahitan. Kalaupun dia meninggal, kalau Tuhan tidak izinkan dia meninggal, Tuhan boleh angkat. Sudah berapa orang yang disembuhkan daripada sakit kanker? Sudah banyak orang disembuhkan sakit kanker. Dokter kata tidak ada harapan, tak boleh, ini tak boleh, memang dia akan meninggal. Tetapi kalau Tuhan mau sembuhkan kita, ada rencana yang indah daripada sebalik itu. Dan ingat ini, satu jiwa di dalam Lukas 15 ayat 7 mengatakan, aku berkata kepadamu. Nah, ini bukti dia betul-betul lah. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita, akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, dia tidak dikatakan di situ karena satu orang sembuh daripada sakit, karena satu orang bangkit dari mati, seluruh surga bersorak-sorai. Kalau kita hari ini kita mati, besok kita bangkit, besok mati lagi, besok bangkit lagi, kita satu hari nanti kita akan tetap mati. Kita akan tetap mati. Sebab itu surga tidak bersorak-sorai walaupun seorang yang sembuh daripada sakit kanker, walaupun seorang yang sembuh daripada sakit ini, sakit itu tidak ada sorak-sorai di surga. Tapi kalau satu jiwa yang sakit disembuhkan, atau satu orang bertobat kembali kepada Tuhan, seluruh surga bersorak-sorai. Mana yang lebih penting? Sembuh jasmani atau sembuh rohani? Mana yang lebih penting? Sembuh jasmani, sembuh rohani. Jasmani tidak ada sorak-sorai di surga, tapi rohanimu yang sembuh, seluruh surga bersorak-sorai. Sebab itu kenapa perumpamaan anak domba yang hilang, satu yang hilang, yang 99 ditinggalkan karena itu sudah selamat, tapi yang satu tetap dicari oleh gembalanya. Yesus berkata, aku datang ke dunia bukan mencari orang yang sehat, tapi orang yang sakit. Maknanya bukan yang sakit jasmani, tapi kita yang sakit rohani. Sebab itu kalau hanya sakit jasmani, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Tapi karena Roma sudah mengatakan semua orang berdosa, karena sakit rohani kita, Yesus perlu mati di kayu salib untuk menebus kita daripada dosa-dosa kita, sehingga semua dosa kita ditimpakan kepadanya. Minggu depan kita menyambut kebangkitan Tuhan. Itulah tandanya Tuhan mementingkan jiwa kita, bukan tubuh kita. Memang Tuhan rindukan juga kita sehat semua. Dan mungkin alasan kita, wah nanti saya sakit, saya tidak boleh melayani. Berapa banyak orang yang sakit, tapi mereka tetap boleh melayani. Berapa banyak orang yang sehat, bukan mereka di gereja. Mereka jauh daripada Tuhan, jauh daripada gereja, tapi mereka sehat. Berapa ramai orang, berapa juta, berapa bilion orang yang sehat tetapi tidak dengan Tuhan. Tapi berapa banyak orang yang sakit, mereka tetap melayani Tuhan. Mana yang penting? Sembuh jasmani, sembuh rohani. Ini Yesus tidak perlu mati, tapi untuk menyembuhkan rohani kita, Yesus perlu mati kayu salib. Dan satu orang bertobat, satu orang kita bawa kepada Tuhan, satu orang kita bawa jiwa kepada Tuhan. Kita melayani di mana-mana, kita bawa orang terima kepada Yesus. Saat itu seluruh surga bersorak-sorai. Sebab itu hari ini saya peringatkan, jangan kita mengeluh kalau kita masih ada sakit. Saya punya anak ini, waktu lahir, nah dia ada 2 masalah. Nah kalau mau Tuhan sembuhkan, tetap sembuh. Pertama masalah dia, sebelah kiri ke kanan itu tuli. Nah, tidak boleh mendengar. Hanya satu telinga dia saja yang boleh mendengar. Yang kedua ada cecar di dalam, dan perlu dokter berkata kalau tidak kering, perlu dibedah. Saya tidak tahu dari sini kah dari mana dia perlu bedah. Nah, ayo berdoa. Dan ini memang mau Tuhan sembuhkan lah. Dia tidak perlu dibedah dan dia boleh mendengar. Nah, hanya 1 tahun lebih cecar itu di dalam bertahan, dan 1 tahun lebih tuli dia itu bertahan dan disembuhkan Tuhan. Kami ulang-alik dari Hospital Sungai Bulu sampai bagi dia obat bius untuk supaya dia tidur, obat tidur supaya dia tidur, sudah boleh cek telinga apa semua, masuk ini masuk itu, di sini itu macam-macam proses untuk dia, tapi tidak membantu apa-apa. Tetapi Tuhan menyembuhkan dia sehingga 1 tahun lebih umur dia boleh mendengar sudah. Nah, kalau Tuhan mau sembuhkan, dia boleh sembuhkan. Tapi itu tidak penting bagi Tuhan. Yang penting adalah jiwa, karena satu jiwa seluruh surga bersorak-sorai. Amin. Nah, harap kita boleh ada jawaban. Kenapa
kita sakit. Kalau kita mendengar orang yang mengeluh sekarang ini, kalau kita mendengar orang, ayo kenapa saya sakit, bagi tahu mereka. Atau bagi tahu diri kita sendiri. Tuhan izinkan penyakit itu, seperti Ayub. Ayub tidak berdosa, dia sakit bukan karena dosa dia. Ingat itu. Kalau mungkin katakan, wah dia punya sakit itu karena dosa dia. Ayub dikatakan di situ seorang yang saleh, seorang yang saleh. Malah anak-anak dia berpesta, dia akan buat satu ibadah untuk persembahan, untuk penebusan dosa anak-anaknya. Dia seorang yang saleh. Dan seluruh ternaknya 10 orang anaknya meninggal. Habis seketika itu juga habis. Dan dia sendiri mengalami penyakit bara dari kepala sampai kaki. Ingat, terkeluar siapa Ayub sebenarnya. Dan yang satu lagi istrinya. Terkeluar siapa sebenarnya istrinya. Nah di situ kalau orang bertanya, kenapa saya sakit? Kenapa ini penyakit? Kenapa itu penyakit? Ingat, Tuhan izinkan ini. Dia rindu melihat siapa kamu sebenarnya di dalam tubuh kamu. Yang kedua, ingat, kenapa kita sakit? Kenapa Tuhan izinkan duri di dalam daging kita? Karena di situ saat kita lemah, saat kita sakit kita lemah kan. Saat kita sakit, seberapa sadar punya orang kalau dia sakit, dengki saja. Jangan cakap coronavirus, dengki saja orang begini lemah, langsung tidak boleh gerak. Saya sudah melihat depan mata saya orang yang besar daripada saya, tegap daripada saya. Dia kata, jangan sakit lagi, saya tidak mau kalau dengki. Nah, di situ kelemahan kita. Waktu kita lemah, puasa Tuhan dinyatakan. Amin. Yang ketiga, pertanyaan kita, kenapa sudah berpuluh orang pendeta mendoakan saya tidak sembuh-sembuh? Kenapa dokter ini, dokter itu, saya pergi di hospital kerajaan, di hospital swasta, saya bayar ini, bayar itu, kenapa dia sembuh-sembuh? Tuhan kata, semuanya kamu sehat. Yang sakit daripada tubuhmu ialah rohani, jiwamu. Dan Tuhan mau itu yang disembuhkan. Dan hari ini, kalau ada di antara kita yang seperti itu, kita minta ampun dengan Tuhan. Kalau malam ini kita ada, selalu pertanyaan, kenapa Tuhan saya tidak sembuh-sembuh? Ingat, Tuhan mau jiwamu yang sembuh. Supaya satu jiwa, saat satu jiwa bertobat, meninggalkan dosanya, berkembali kepada Tuhan, seluruh surga bersorak-sorai. Bayangkan berapa malaikat yang ada di atas. Bayangkan Bapa kita di surga tepuk tangan dengan kita karena kita bertobat, karena kita kembali kepada Dia. Tidak ada satupun tepuk tangan, tidak ada satupun sorak-sorai. Bukan hanya yang sakit sembuh, tapi walaupun orang yang mati dibangkitkan, tidak ada. Hanya kita manusia atau kita keluarga itu yang wah, sebab dia sudah bangkit dari kematian. Tapi tidak ada sorak-sorai di surga, karena besok lusa dia akan mati juga. Apa guna? Tapi kalau jiwamu yang mati, itu yang bahaya. Tuhan mau bangkitkan jiwamu, sembuhkan jiwamu hari ini. Dan hari ini dia mau engkau bertobat. Jika hari ini jiwamu masih lagi sakit, ingat, jika hari ini jiwamu sakit, kembali kepada Tuhan hari ini. Tuhan menunggumu. Kalau hari ini engkau masih sakit, walaupun mungkin engkau belum terima Tuhan, engkau ada sakit dalam tubuh jiwa rohmu, engkau ada sakit hati dengan keluargamu, ini apa semua, ingat, Tuhan Yesus itu baik. Dia menunggumu untuk datang kepada Dia. Hanya panggil nama Yesus. Kamu panggil nama Yesus, saya tidak marah. Kamu panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus itu. Saya tidak akan marah kamu panggil nama Yesus. Karena saya tahu nama itu, nama yang berkuasa, nama yang begitu penuh dengan kasih. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dia turun ke bumi menyelamatkan kita semua yang berdosa. Menyelamatkan kita supaya Dia, kita bersama-sama dengan Dia menduduki surga satu hari nanti. Tuhan sudah siapkan tempat kita di surga. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada jiwa kita yang disembuhkan. Bukan tubuh kita disembuhkan, tapi jiwa kita disembuhkan. Haleluya. Dan minggu depan kita akan, mungkin saya akan bawa tentang bicara tentang pengampunan. Karena minggu depan adalah waktu Good Friday. Jadi kita mengingat kembali apa tujuannya Tuhan datang, atau tujuannya Yesus disalibkan, supaya kita semakin sadar. Dan saya berharap
apa yang kita belajar hari ini akan menjadi pedoman kepada kita untuk melayani orang. Kita akan berdepan dengan orang. Mungkin tidak 24 jam pun, mungkin 8 jam, 10 jam kita berdepan dengan orang sekeliling kita, mereka yang penuh dengan sakit penyakit. Tapi yang penting, Tuhan pentingkan ialah sakit jiwa mereka dipulihkan, mereka dibawa kepada Tuhan. Dan saat mereka yang mengeluh kenapa saya sakit, kenapa Tuhan tidak sembuhkan, ingat bagi tahu mereka, Tuhan izinkan semua melihat siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu orang Kristen, siapa kamu sebenarnya di hadapan Tuhan. Seperti Ayub, hanya lihat kepada Ayub, contohi Ayub. Dan saat yang kedua, melihat kepada Rasul Paulus, saat kita lemah, kuasa Tuhan dinyatakan. Sama ada mungkin kuasa Tuhan itu menyembuhkan kita secara tubuh, menyembuhkan kita secara rohani, tapi kuasa Tuhan akan dinyatakan saat kita lemah. Nah, begitu mungkin banyak perkara yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Terlalu banyak perkara. Kadang-kadang kita rasa tidak ada jalan keluar lagi, tapi Tuhan membuka kepada kita jalan keluar. Amin. Karena saya percaya Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Tuhan Yesus sangat baik. Nah, sebelum kita mendoakan beberapa yang kita perlu doakan, mari kita nyanyi lagu ini. Sudah tidak ada jalan keluarnya lagi. Kadang-kadang kita merasa saat kita ditimpa badai, ditimpa bencana di dalam keluarga kita khususnya, mungkin suami istri yang pura-pura atau anak-anak dengan kedua ibu bapak mereka saling bermusuhan. Dan bila kita melihat kembali kejadian ini, seolah-olah tidak ada jalan keluarnya lagi untuk kita selesaikan. Tapi ingat saudara, Tuhan ada. Ingat anak-anak Tuhan yang ada di luar sana, Yesus sanggup menolong setiap masalah kita. Yesus sanggup, Dia tahu bagaimana cara Dia untuk menolong kita supaya kita, walaupun kita tidak mengerti lagi, walaupun kita merasa tidak ada jalan lagi yang terbuka dan tidak ada waktu lagi kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah, tapi Tuhan itu ada. Ingat, Tuhan setia menolong kita. Tuhan begitu mengasihi kita.
jiwa, sakit jiwa, masalah rohanimu, ada pergumulanmu, ada kepahitanmu kepada suami atau istri, mari serahkan kepada Tuhan saat ini. Biar kita hanya dengan satu jalan yang boleh atau satu cara, satu kunci yang boleh membuka semua jalan yang tutup ini, yaitu pengampunan. Dan minggu depan kita akan belajar tentang pengampunan. Mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Serahkan masalahmu, pergumulanmu kepada Tuhan saat ini. Karena bagi Tuhan tidak ada jalan yang tertutup. Dia boleh membuka, atau bukan hanya membuka, tetapi dia boleh membuat jalan saat tiada jalan. Oh, haleluya Tuhan. Terkadang kita merasa, oh Tuhan, ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Angkat hatimu kepada Tuhan, angkat jiwamu kepada Tuhan. Tuhan mau menolongmu, Tuhan mau menjamahmu saat ini. Saya tahu ada di antara kamu yang seolah-olah ada masalah dengan anak-anak kamu, seolah kamu ada bermusuhan dengan anak-anak kamu. Mari saat ini buka hatimu untuk dijamah Tuhan. Janji Tuhan kepada kita, Dia akan memulihkan keadaan keluarga kita. Jika ada di antara istri yang masih lagi berdendam dengan suami, masih lagi ada sesuatu kemarahan dengan suami, atau si suami dendam dengan istri karena istri sudah melakukan sesuatu yang menyakiti hatimu, dia mengerti, dia mengerti, dia mengerti. Tuhan mengerti, Tuhan mengerti. Hanya buka hatimu kepada Tuhan saat ini. Buka hatimu kepada Yesus. Buka hatimu, buka hatimu. Dia akan menolong, Dia mampu menolongmu. Dia mampu menolongmu. Oh Rabayana namanya yang sudah alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti. Serahkan hidupmu, serahkan hatimu. Bereskan sakit jiwa, bereskan kepada Tuhan saat malam ini juga. Biar bereskan, serah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Oh Yesus, Engkau melihat kepada mereka yang sedang menjalankan masalah mereka kepada Engkau Tuhan. Jamah hatinya, jamah hati mereka, jamah masalah mereka, jamah pergumulan mereka, jamah persoalan mereka saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Di Ramayana namanya agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli, Allah peduli. Persoalan yang sedang terjadi.
Mari keluarga yang ada pergumulan, ada masalah, kami suami istri mau mendoakan keluargamu yang ada masalah saat ini. Oh Yesus, Tuhan, dengan kuasa dan otoritas yang ada di mulut kami Tuhan, sebagai orang-orang percaya, utusan Tuhan. Saat ini Tuhan saya mau menyerahkan setiap keluarga yang ada masalah saat ini. Sama ada mereka yang sedang menonton live FB ini atau mereka akan menonton di YouTube nanti Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, keluarga mereka dipulihkan. Amin. Dan seterusnya dengan kesan daripada keluarga pemulihan, keluarga rohani mereka juga, jiwa mereka juga akan dipulihkan. Amin. Dan ini kerinduan Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Dan rahasianya bagaimana keluargamu dipulihkan. Tolak semua kesombongan, tolak semua keegoan kamu, dan buka hatimu. Jika kamu perlu minta ampun dengan suamimu, jika selama ini kamu menyakitkan hati suamimu, kamu sadar sebenarnya kamu sedang menyakitkan suamimu, saya mau selepas selesai ibadah kita, kamu SMS suamimu, bagi tahu dia, saya minta ampun. Jika kamu suami dan kamu sadar sebenarnya kamu sudah melakukan yang tidak baik dan menyakitkan hati istrimu atau anak-anakmu, selesai ibadah ini, WhatsApp suamimu, WhatsApp istrimu, katakan kepada dia, saya minta ampun. Saya minta ampun dari semua kesalahan saya. Jika engkau anak-anak yang bermusuhan dengan keluargamu sendiri, selepas ibadah ini, SMS keluargamu, beritahu mereka, kamu minta ampun. Jika kamu suami istri, sebagai ibu bapak, kamu menaruh dendam terhadap anak-anakmu. Selesai ibadah ini, kalau anak-anakmu ada di dekat dengan kamu, peluk mereka dan beritahu mereka, kamu minta ampun. Dan saya percaya mujizat kesembuhan ilahi, yaitu rohani yang disembuhkan, akan terjadi dalam keluargamu. Ingat ini, saya percaya ini. Saat kamu mengampuni, saat kamu minta ampun, sakit jiwa di dalam keluargamu akan dipulihkan. Ingat itu. Dan mari kami mau mendoakan juga bagi satu keluarga mereka yang bergumul dengan anak mereka yang karena masih kecil tidak boleh bawa ke negara seberang karena mereka bekerja suami istri, dan dokumen anak mereka tidak membenarkan karena masih lagi anak, mereka tidak membenarkan untuk membawa anak mereka ke seberang. Jadi hari ini Tuhan ingatkan ini untuk mendoakan. Oh Tuhan Yesus, dengan kuasa dan otoritas yang Kau beri kepada kami Tuhan, sebagai utusan Tuhan, saya mendoakan keluarga ini yang mereka bergumul dengan dokumen anak mereka yang belum siap-siap lagi, supaya dipercepatkan. Amin. Tuhan akan campur tangan dan anak mereka boleh bawa untuk bekerja, pergi ke tempat kerja mereka tanpa ditahan oleh immigration. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya dokumen yang sedang dinantikan itu Tuhan akan campur tangan di JPN Putrajaya di dalam nama Tuhan Yesus. Campur tangan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Dan yang sakit, kami mau mendoakan, kamu boleh letak di tempat di mana kamu sakit, dan kita serahkan kepada Tuhan. Sementara jiwamu sudah dipulihkan, sementara jiwamu sudah disembuhkan, sementara sakit rohanimu sudah disembuhkan, Tuhan sebenarnya juga rindu untuk menyembuhkan tubuhmu. Dan hari ini biar kita minta belas kasihan daripada Tuhan, biar hati Tuhan digerakkan, tangan Tuhan digerakkan, karena jika tangan Tuhan yang bergerak menjamah sakit penyakitmu, yang lumpuh akan berjalan, yang buta akan melihat, yang tuli akan mendengar, malah yang sudah mati pun, Lazarus 3 hari sudah meninggal pun akan dibangkitkan. Jadi apa yang lumpuh di dalam hidupmu, apa yang buta di dalam hidupmu, bukan secara jasmani tapi rohani, apa yang sudah meninggal, sudah tidak ada fungsi lagi dalam tubuhmu, saat ini Tuhan mau pulihkan. Mari serahkan kepada Tuhan. Saya mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret.
Malam ini Tuhan kami mendoakan mereka yang sakit tubuh dan juga sakit rohani. Hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakit sinus disembuhkan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nana yang sudah menjangkiti di otak sehingga otak itu atau kepala itu sudah bengkak. Hari ini dengan kuasa darah anak domba Allah, tangan Tuhan menjamah sakitmu. Nana akan hilang dan bengkak di kepalamu atau di otakmu akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau yang sakit tiroid, dan engkau masih lagi makan obat sampai saat ini Tuhan mau menjamah. Saat ini Tuhan mau menolong engkau. Yang penting hidupmu, jiwamu sudah diserahkan kepada Tuhan. Ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Dan apapun sakit penyakit yang sedang dialami oleh anak-anakmu Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh beliau Tuhan Yesus siap untuk menyembuhkan Anda. Adakah Anda sudah siap untuk disembuhkan? Adakah saudara sudah siap untuk disembuhkan? Yesus bertanya kepada orang yang buta itu, apa yang engkau mau aku perbuat kepada engkau? Dan orang buta itu mau melihat. Begitu juga dengan kita di sini. Jika ada sesuatu yang Tuhan mau tanya hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Kita berterus terang kepada Tuhan, karena Tuhan mau menyembuhkan engkau malam ini juga. Oh Yesus, kesembuhan ilahi, kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani dicurahkan, ditemukan, dilepaskan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Oleh beliau Yesus engkau disembuhkan. Amin. Oleh kuasa darah anak domba Allah, sakit rohanimu disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Amin. Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, mari kita ucap terima kasih kepada Tuhan saat ini. Di atas pimpinan Tuhan, atas pernyataan Tuhan di dalam ibadah kita malam hari ini. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus, terima kasih. Yesus di dalam surga, ku berterima kasih.
kasih dan kita berjumpa lagi Jumat depan. Jumat depan adalah kita punya Good Friday. Kita akan mungkin berbicara tentang pengampunan, karena Tuhan khusus datang ke dunia untuk mengampuni, ya. Amin. Untuk hal pengampunan. Jadi kalau diizinkan Tuhan dan itu adalah rencana Tuhan, kita akan berbicara tentang pengampunan. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih karena setia bersama dengan kami. Ya, Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat